Pertanyaan dan refleksi mengenai kualitas hidup pada dasarnya adalah pertanyaan abadi. Manusia selalu tertarik untuk bertanya mengenai jenis hidup yang pantas dikejar dan diperjuangkan. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Sunario dan Pipip Rifai Hasan. Ini salah satu buku terbitan Kompas, di mana buku ini banyak mengulas atau sebagian besar mengulas tentang pemikiran-pemikiran dari salah satu ekonom Harvard peraih Nobel pada tahun 1998, yaitu Amartya Sen. Nah, selain beliau, Amartya Sen, beliau juga membahas tentang tambahan pemikiran dari Martha C. Nussbaum. Buku ini menawarkan satu pendekatan baru dalam melihat kesejahteraan atau kualitas hidup manusia. Jadi Amartya Sen berangkat dari satu fenomena realitas yang dia lihat, bahwa banyak pengukuran terhadap kualitas hidup seseorang itu berdasarkan pada sisi ekonomi saja. Nah, sehingga kita cenderung mengukur dia secara ekonomistik. Nah, sementara kehidupan manusia itu tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi ada nilai-nilai lain yang harus kita utamakan, dan pada saat tertentu nilai-nilai tersebut itu lebih bernilai ketimbang pada aspek ekonomi saja. Nah, sehingga Amartya Sen melalui capability approach atau pendekatan kapabilitas dalam menilai kualitas hidup seseorang, dia melandaskan kepada akses terhadap nilai. Jadi ide dasar konsep kapabilitas yang ditawarkan untuk menilai satu kualitas hidup seseorang itu berangkat dari ketiadaan akses terhadap nilai. Sebagai contoh, Amartya Sen melihat kemiskinan itu bukan karena tidak adanya bahan pokok, misalnya beras, gandum, ataukah hal-hal mendasar yang menjadi makanan pokok satu komunitas masyarakat. Bukan karena tidak adanya itu, tetapi karena tidak adanya akses untuk menjangkau bahan pokok itu tadi. Nah, sehingga untuk menilai kualitas hidup seseorang menurut pendekatan ini yang ditawarkan Amartya Sen, yaitu capability approach, itu pendekatan yang memberikan individu akses terhadap nilai itu tadi. Jadi ide dasar capability approach, pendekatan kapabilitas dalam menilai kualitas hidup seseorang itu berdasarkan kemampuan akses terhadap nilai-nilai yang diinginkan. Nah, menurut Amartya Sen, kapabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Kenapa beberapa orang itu sulit untuk mengakses nilai tertentu yang diyakini oleh masyarakat? Karena ada faktor-faktor seperti alam dan lingkungan, kondisi sosial dan kebijakan publik, budaya dan relasi dalam komunitas, hingga keragaman setiap individu itu mempengaruhi kapabilitas seseorang. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika Amartya Sen memberikan satu pendekatan tentang kapabilitas, yang urgen kita bahas adalah soal bagaimana mengukur kapabilitas ini terhadap nilai. Nah, di sini hadir salah satu kolega dari Amartya Sen, yaitu Martha Nussbaum. Dia lebih memberikan nilai-nilai yang lebih partikuler, yang lebih spesifik terhadap bagaimana kita mendefinisikan kapabilitas. Jadi secara sederhana, Amartya Sen memberikan konsep kapabilitas itu masih cenderung abstrak, tidak ada nilai. Kemudian bersama koleganya Martha Nussbaum itu memberikan nilai-nilai tertentu terhadap apa nilai-nilai kapabilitas yang utama. Nah, Martha Nussbaum ini kemudian kira-kira memberikan 3 unsur-unsur dalam kapabilitas itu. Yang pertama, kemampuan aktual untuk mencapai atau ability to achieve
Kedua, ide mengenai nilai. Ide mengenai nilai ini berbicara tentang nilai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, itu rasionalitas sebagai sikap kritis. Jadi ada 3. Kemampuan aktual untuk mencapai, ability to achieve. Kemudian, ide mengenai nilai apa yang diinginkan. Yang ketiga, nilai itu tidak bisa kita ambil secara mentah-mentah, tetapi dia harus melalui public reasoning. Bagaimana melakukan rasionalitas terhadap setiap nilai yang kita anggap penting dan berpengaruh terhadap kapabilitas hingga memberikan kita kualitas-kualitas hidup yang sejahtera. Jadi nilai itu kemudian dilakukan rasionalisasi untuk dilakukan pengukuran rasionalitas sebagai sikap kritis terhadap nilai tersebut. Nah, jadi ada 2 hal yang berperan terkait kapabilitas, kemudian unsur-unsur kapabilitas, sehingga Amartya Sen dan Martha Nussbaum dalam hal ini kemudian melakukan kolaborasi dalam mendefinisikan secara spesifik terkait konsep kapabilitas tersebut. Nah, dalam konsep kapabilitas ini berpengaruh sebenarnya untuk penyempurnaan dari menilai kualitas hidup orang dalam segi ekonomistik saja. Jadi kapabilitas itu bukan menghilangkan kerangka ekonomi pada satu pendekatan untuk menilai kualitas hidup seseorang, tetapi dia lebih kepada memberikan kita peringatan bahwa bukan itu satu-satunya pengukuran dan ada pengukuran yang lebih kompleks yang harus kita lihat secara lebih holistik. Itu pendekatan kapabilitas yang ditawarkan Amartya Sen. Jadi Amartya Sen menawarkan satu konsep kapabilitas, bahwa kapabilitas itu penting untuk meraih nilai, tapi nilai apa yang ingin kita dapatkan itu diberikan oleh koleganya yaitu Martha Nussbaum. Ada nilai-nilai spesifik, kurang lebih ada 10 nilai kapabilitas utama yang ditawarkan oleh Martha Nussbaum untuk mendefinisikan kapabilitas itu, kemampuan kita untuk mendapatkan nilai itu. Nah, Nussbaum mengatakan bahwa kapabilitas utama ini untuk meraih nilai ini itu harus dilakukan perluasan nilainya. Nah, sehingga dibutuhkan sebenarnya pendidikan sebagai intervensi untuk melakukan perluasan nilai yang diyakini sebagai untuk meningkatkan kapabilitas seseorang untuk mencapai nilai tadi. Jadi pendidikan sebagai sarana untuk memperbesar kapabilitas. Jadi kita membutuhkan sumber dayanya tadi, kemudian kapabilitasnya hingga keberfungsiannya. Jadi dengan adanya kemampuan untuk mencapai nilai, kita berharap konsep kapabilitas ini memiliki nilai keberfungsian di masyarakat. Berkaitan tentang kualitas-kualitas hidup yang ditawarkan, misalnya seperti pluralitas nilai, keterbukaan, hingga nilai yang kritisi, semuanya ini tidak bisa berjalan secara seimbang tanpa keterlibatan negara. Nah, keterlibatan negara yang dimaksud dalam buku ini adalah negara mesti menjamin kehadiran semua kualitas-kualitas hidup itu. Jadi, negara menjamin setiap individu hingga masyarakat untuk menentukan nilai-nilainya sendiri, untuk memberikan indikator masing-masing terhadap nilai apa yang mereka yakini sebagai nilai yang memberikan kualitas hidup bagi mereka. Nah, sebagai kesimpulan, buku ini memberikan kita gambaran bahwa hari ini banyak pengukuran terhadap kualitas hidup seseorang, atau banyak orang yang melihat kualitas hidup seseorang itu pada aspek ekonomistik saja. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak juga. Bahkan pada saat tertentu nilai ekonomi itu sangat dibutuhkan sebagai pendorong yang lainnya. Tetapi pendekatan kapabilitas ini sebagai satu pengingat bahwa pengukuran individu itu tidak selalu berkaitan tentang ekonomistik saja. Seperti misalnya kita sering mendengar bahwa peningkatan lapangan kerja dan hal sebagainya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
Tapi apa maksud semua itu? Bahwa semua itu cenderung diukur pada satu sistem yang sifatnya ekonomistik, yang tentu tidak salah. Tetapi pendekatan ini ingin memberikan kita satu gambaran bahwa ada nilai yang harus dicapai di luar dari itu. Dan pendekatan kapabilitas ini menjadi salah satu tawaran bahwa pendekatan kapabilitas ini memberikan manusia setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hidup itu dianggap bernilai atau adanya pluralitas nilai. Nah, yang kedua, itu keunggulan pendekatan ini adalah kita berusaha untuk mengaktualisasikan kapasitas kritis. Jadi nilai itu karena kita beragam, kita mempunyai nilai yang sangat-sangat plural, tapi nilai itu perlu kita kritisi sebagai pilihan-pilihan sosial bermasyarakat. Yang ketiga adalah kemampuan untuk meraih tadi, atau ability to achieve, sehingga dari aspek-aspek atau keunggulan-keunggulan yang ditawarkan dari pendekatan kapabilitas ini diharapkan hidup ini bisa kita definisikan sebagai hidup yang lebih berkualitas. Nah, apa insight yang bisa saya dapatkan dari buku ini? Dengan pendekatan kapabilitas yang ditawarkan melalui kapabilitas untuk mencapai nilai. Nah, pada akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan dari buku ini bahwa hidup manusia itu dikatakan bernilai sejauh mereka memiliki kapabilitas untuk mencapai hal-hal yang dianggap bernilai. Jadi kualitas hidup itu mesti didefinisikan sendiri tergantung nilai-nilai yang mereka percaya atau kita percaya sebagai satu nilai-nilai tertentu yang memberikan kita definisi terkait kualitas hidup seseorang. Jadi semakin bernilai kualitas hidup itu ditentukan sejauh mana kita memiliki kapabilitas untuk mencapai nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, mungkin itu sekian penjelasan atau review singkat terkait buku ini. Dan buku ini memberikan satu insight baru terkait manusia, bahwa manusia itu tidak bisa diukur pada satu aspek saja, karena sifatnya yang betul-betul memiliki nilai-nilai yang plural. Dan bagi teman-teman yang tertarik atau ingin melihat beberapa video lainnya terkait review-review atau ngobrol-ngobrol sekaitan buku ke depannya, jangan lupa untuk memberikan rekomendasi yang menurut teman-teman apa yang menarik untuk kita bahas, dan jangan lupa untuk support channel ini, support ikhtiar-ikhtiar kecil ini, supaya hal-hal positif yang bisa saya lakukan dengan kontribusi kecil ini bisa terus berlanjut ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.